Seperti kata Bu Tejo nih, jadi wong iku mbok sing solutif. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Om John Ngaritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om John Ngaritan dimanapun kalian berada. Salam ngarit, salam esek dari Blitar Utara. Kesempatan video kali ini kita berada di kandang sapi milik Mas Yuyun, Mas ya. Di mana kandang ini berada di Kecamatan Kademangan. Untuk lebih tepatnya di daerah mana ini? Desa Kebonsari. Desa Kebonsari, Dukuh Ile-Ile, Kecamatan Kademangan itu, Mas ya. Nah ini lur, di sini untuk Mas Yuyun sendiri ini merupakan seorang peternak sapi fattening, Mas ya. Iya. Nah ini penggemukan atau fattening. Untuk saat ini di kandang ini ada berapa ekor, Mas? Ada 10 ekor, Mas. 10 ekor. Mas ini kalau beternak sapi ini sendiri sudah ditekuni sejak berapa lama, Mas? Kalau ternak dewe yo kurang lebih 10 tahun, Mas. Sudah 10 tahun. Lumayan. Pertama apa? Breeding, Terus agak kendala sedikit, terus akhirnya beralih ke penggemukan. Terus gini, Mas, kan ini mumpung dulu ke breeding, akhirnya beralih ke fattening. Itu yang kemarin pengalaman yang dulu itu di fattening itu kendalanya apa, Mas? Kendalanya yang dulu waktu itu ngawinkan akhirnya sing gak dadi. Ngawinnya barang dinteni suwi gak dadi, akhirnya terus nganu malih cara nyebut gawe putus asa. Terus yo akhirnya terus ganti anu gitu. Nah ini lur, jadi dulu pernah mengalami kegagalan di breedingnya. Salah satu kendalanya yang menyebabkan istilahnya semangat yang memudar itu ketika membuat sapi itu bunting yang susah itu, Mas ya. Siap. Nah, terus untuk di penggemukan ini menurut Mas Yuyun ini enaknya di mana, Mas, dibandingkan dengan breedingnya? Enaknya gak enak sih, Mas. Cuma kabeh iki lek saka hobi ngono iki wis ora enak sing gak enak, kudu enak kabeh. Kudu enak kabeh, Mas ya. Nah, itu enak kabeh. Jadi intinya apapun kendalanya tetap dijalani karena kita selain hobi senang, ini juga insya Allah menjadi apa ya, hobi yang menghasilkan itu, Mas ya. Terus gini, Mas, di sini kan ada jenis limusin sama simental, Mas ya. Dari Mas sendiri untuk penggemukan itu lebih cenderung ke simental atau limusinnya atau versinya Mas itu yang bagaimana? Kalau buat saya sih sama aja, yang penting mangane enak. Meskipun limusin simental sama aja. Sama aja. Kemudian ini, kalau bakalan yang mulai masuk di kandang ini kira-kira untuk pembelian harga itu sekitar berapa? Kalau bibitan bakalan arah-arah yo pokoknya sekitar bobot 5 kental ke atas lah. Lebih cenderung ke bobotnya daripada ke harganya. Enggak, harganya enggak. Penting kalau beli yo ukur timbangan lah. Arah-arah bobot berapa, super-super lek sing punya boleh dituku timbangan gitu. Malah justru lebih seneng kalau bisa beli bakalan itu dalam bentuk timbangan, Mas. Itu alasannya kenapa, Mas? Yo lek timbangan kan ngerti arah-arah iki lek bobot samene regane sakmene cara per kilone piro kan. Berarti lebih real gitu, Mas ya. Ini kita nggak salah tafsir itu, Mas ya. Nah, orang sing dirugikan itu ya, betul. Kita sama-sama tahu regane sakmene gitu. Iya, betul. Nah, terus di sini saya lihat itu kan banyak tong-tong ini, Mas. Ini untuk isinya apa ini, Mas? Nah, fermentasian pakan konsentrat. Oh, fermentasi ya? Bikin sendiri konsentrat. Oh, konsentratnya bikin sendiri. Nah, ini lho. Ini konsentratnya bikin sendiri dan biasanya pasti ada yang seperti ini.
seperti itu dijual apa enggak? Nah, Waduh. itu Mas ya. Untuk sementara ini belum dijual, buat sendiri aja dulu. Oh, untuk sementara belum Mas ya. Tapi enggak menutup kemungkinan suatu saat juga diperjualbelikan ya. Dulu pernah diperjualbelikan, cuma karena tenaganya nggak ada, kekurangan modal juga, ya akhirnya wis tinggal sendiri dulu aja. Buat sendiri dulu. Nah, ini mungkin untuk dulur-dulur nanti yang mau belajar bisa Mas. Oh silahkan, monggo. Nah, Sama-sama ini, belajar Mas. Nah, nanti kalau yang mau buat pakan fermentasian ya Mas, nanti di area sini mungkin bisa langsung menemui Mas Yuyun untuk saling sharing belajar Mas ya. Biar sama-sama jadi peternak yang sukses gitu Mas ya. Siap. Nah, ini mantap Mas. Terus untuk kandang ini sendiri kelihatannya yang sebelah sini baru Mas ya? Baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kapasitas 6 ekor ini kemarin menghabiskan anggaran berapa Mas? Anggarannya kurang lebih 13 juta. Tapi tenaga dewe, Tenaga sendiri. iya, terus kayak macam kayu gini juga punya sendiri. Oh. Oh iya. Terus tukangnya ya dewe. Oh, ditukangi sendiri. Oh, ngirit lur. Kandang gawe dhewe, bahan duwe dhewe. Mantap ini. Rekor penjualan sapi di sini yang terbesar itu bobot berapa dan harga berapa? Kemarin waktu yang besaran tahun kemarin bobot 87, 87, terjual 40 juta. 40 juta. Terus yang besaran ini bobot 76 yang kemarin itu Ya, laku 37. 37. Itu dulu masuknya untuk yang terakhir itu harga pembelian berapa Mas? Yang terakhir harga pembelian 23 juta. 23 juta laku 36. 36. Itu perawatan selama berapa? Perawatan kurang lebih 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8. Mungkin sedulur semua bisa meniru Mas Yuyun untuk beternak sapi, tapi tentunya jangan lupa di balik suatu keberhasilan itu pasti ada proses di mana Ya, di situ betul. pasti menemui kendala itu Mas ya. Ojo disawang penake. Nah, ojo disawang Intinya, penake. kabeh iki ada prosesnya. Nah, betul. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, jadi buat sedulur mungkin yang pulang dari luar negeri punya banyak modal, jadi jangan semata-mata pengen sapi itu enak. Nah, di situ ada proses panjang yang tentunya banyak lika-likunya Mas ya. Betul. Harus siap segalanya, intinya kita suka dulu. Suka dulu. Nah, ini setuju gitu Mas ya? Setuju. Nah, ini mantap lur. Ojo mikir target sebulan harus hasil segini nggak usah. Yang penting berjalannya proses, berjalannya waktu, kita bisa merasakan sendiri. Ya, mantap ini lur. Jadi kita ikuti prosesnya, selalu belajar dan belajar. Jangan pernah menyerah, sharing-sharing itu perlu ya Mas. Sharing. Mas, kemudian kalau dari Mas Yuyun sendiri kalau bakalan di sini itu carinya ke daerah mana Mas? Rata-rata dari pasar Mas malah. Oh, dari pasar. Berarti juga ke Dimoro sana. Mas? Soalnya kalau di rumahan gitu kadang orang naik bandingannya kadang ini malah keliru. Oh, gitu ya. Cuma kalau di pasar kan banyak perbandingannya. Sapi yang ini harganya segini, terus bobotnya segini, harga segini. Oh, jadi malah lebih enakan di Ya, pasar kalau saya menurut loh, Mas tapi Yuyun nggak ya. tahu kalau yang Karena istilahnya ada pembandingnya itu Mas. Ya. Mas, terus kalau di sapi jantan atau fattening ini dari Mas Yuyun sendiri selama ini untuk kendala yang sering ditemui itu apa Mas? kendalanya paling yo sapi ini makannya susah, sulit. Terus nanti waktu jarak berapa bulan gitu pertumbuhannya nggak sesuai sama pakannya. Nah, terus trik untuk Mas Yuyun sendiri, misalkan menemui sapi untuk yang perkembangannya itu susah, itu jalan yang terbaik atau solusi terbaiknya gimana? Solusinya ya harus dirawat dulu paling enggak 1 bulan 2 bulan. Kalau nggak ada perubahan ya harus dijual. Oh, dijual. Soalnya kalau nggak dijual kosnya kan semakin besar loh Mas. Semakin hari semakin apa kan, tapi ADG-nya nggak sesuai. Nggak sesuai. Nah, ini lur, jadi istilahnya kita juga harus benar-benar pintar untuk memilih bibitan Mas ya. Jadi bibit itu yang utama, kedua pakan, dan untuk berikutnya itu perawatan dan lainnya Mas ya. Mas, di sini apa juga menggunakan hijauan untuk pakan yang ada di sini Mas? Hijauannya menggunakan tapi sedikit banget. Sedikit. Kalau menu utamanya Dari dari ini, pakan kering fermentasian ini ya. fermentasi. Kalau untuk bahannya bisa di-share atau enggak Mas? Oh bisa. Apa aja Mas kalau boleh tahu? Ada kedelai, Kedelai, kulit kulit kopi, kopra, bungkel kopra ya. ya, Kopra.
terus Begatul, Polar, terus lupa mas. Oh, Pak. Soalnya banyak lah ya. Ada 10 macam kok. Di antaranya itu, kemudian untuk probiotiknya sendiri, Mas. Probiotiknya pakai Nasa, Kok Nasa. Nasa itu cair atau? Cair. Oh, yang cair. Cair. Mantap ya. Ini fermentasian pembuatan sendiri, jadi untuk kontrolnya lebih enak Mas ya. Lebih enak. Kualitasnya gimana? Ya, levelnya betul. itu. Mana berarti tidak menggunakan sama sekali untuk konsentrat dari pabrikan. Enggak. Sama sekali. Soalnya kalau pabrikan yo nggak ketemu, tak hitung-hitung. Nggak ketemu, kemahalan gitu Mas ya. Di area Blitar itu sering menemui ketika peternakan fattening itu nyerah atau istilahnya mengalami kegagalan itu karena cost-nya terlalu tinggi. Itu yang saya temui seperti itu. Ayo, harus kita bikin sendiri, inisiatif sendiri. Ya. Kalau nggak mau beli konsentrat pabrikan ya kita harus cari cara gimana menemukan konsentrat sendiri. Nah, ini. Jadi kata Bu Tejo nih, jadi wong iku mbok sing solutif. Iya Mas ya. Kemudian lah ini ada satu lagi yang menarik lor. Ternyata di paling ujung sana itu ada satu indukan. Nah, ini kemarin sudah gagal breeding. Kenapa saat ini kok juga masih ada satu ekor indukan yang tertinggal itu Mas? Jadi juga gue prapen Mas. Oh gitu. Jadi sisa-sisa makan, entah itu konsentrat atau apa, bisa buat makan. Berarti induknya itu tim sapu itu Mas ya? Betul. Nah ini ada satu indukan buat tim sapu, jadi ketika pakannya ada sisa nanti dikasihkan untuk indukannya ini lor. Dan kebetulan ini indukannya juga baru saja beranak Mas ya? Iya. Sekitar 1,5 bulan Mas. 1,5 bulan dan pedetnya saya lihat tadi juga lumayan cakep Mas ya. Jantan, lumayan oke, jenisnya limusin cross ya? Limusin yang ada petaknya itu lor. Ini mantap. Nah, dulurku mungkin cukup sampai sekian obrolan pada kesempatan sore hari ini. Semoga aja ini bermanfaat. Kemudian dulur-dulur yang ada di daerah Blitar Selatan misalkan mau buat pakan fermentasi bisa langsung ke Mas Jujun. Di sini apa sudah ada itu Mas semacam kelompok tani ternak itu Mas? Belum ada. Oh belum ada. Nah siapa tahu nanti Mas Jujun ini bisa menjadi penggerak. Ini semoga saja nanti dilihat oleh dinas disnakkan ya untuk Kabupaten Blitar. Siapa tahu nanti bisa dibantu untuk pengadaan kelompok tani ternak. Ada bimbingan, mohon Bapak ini di Blitar Selatan masih banyak peternak sapi muda yang butuh bimbingan dari bapak-bapak di dinas terkait. Semoga saja nanti cita-cita Bapak yang ada di disnakkan nanti bisa terwujud, mewujudkan Blitar itu sebagai kota sapi gitu Mas ya. Nah ini mantap. Mas ini sebelumnya terima kasih banyak sudah diizinkan berkunjung ke sini. Boleh diizinkan untuk berbagi pengalamannya. Ini saya doakan semoga nanti peternakan sapinya ini semakin maju, semakin berkembang, bisa memotivasi khususnya masyarakat di sekitar sini Mas. Ini sebelumnya terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama. Nah ini hanya doa sih yang bisa diberi ya, gitu Mas. Itu yang paling utama. Nah ya. Ini lor, kalau uang bisa habis, kalau doa nggak bisa habis. Ya siap-siap. Nah ini lor mungkin cukup sampai sekian. Semoga video pada kesempatan sore ini bermanfaat. Semangat terus dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.